Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfaul Fadia dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mengajari saudara pelajaran ekonomi. Bagaimana kabar saudara? Saya harap baik-baik saja dan tetap semangat belajar. Walaupun di negara kita tercinta sedang mengalami musibah COVID-19, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker saat keluar rumah. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya saya akan mengulas materi yang kemarin yang sudah Ibu jelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Apakah saudara masih ingat tentang pertumbuhan ekonomi? Apakah saudara masih ingat tentang pertumbuhan ekonomi? Ya, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan ekonomi suatu negara menuju keadaan yang lebih baik yang ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan pendapatan nasional atau GDP dari tahun ke tahun. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, perencanaan pembangunan ekonomi. Yang keempat, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang keenam, masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang ketujuh, kebijaksanaan dan strategi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi, ada yang sudah tahu definisi pembangunan ekonomi? Ya, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi atau proses peningkatan pendapatan per kapita yang disertai dengan proses transformasi dari suatu perekonomian dominan sektor industri, terutama industri manufaktur dan sektor jasa. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi merupakan proses pembangunan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Terdapat 4 unsur penting yang terkait dengan pembangunan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Yang kedua, pembangunan sebagai perubahan sosial. Yang ketiga, pembangunan suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang keempat, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Yang pertama tadi, pembangunan sebagai suatu proses adalah yang berarti bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat dan bangsa. Yang kedua, pembangunan sebagai perubahan sosial. Dalam perubahan sosial di mana secara langsung atau tidak langsung perubahan sosial akan berdampak pada pembangunan atau bahkan menghambat pembangunan di Indonesia. Yang ketiga, pendapatan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, yang artinya tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Yang keempat, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang yang dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dan jangka panjang cenderung meningkat.
perbedaan dan persamaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang di sisi pembangunan, yang pertama, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonominya ditandai dengan kenaikan GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, yang pembangunan ekonomi tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk pertumbuhan ekonomi memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, untuk pembangunan ekonomi, perubahan yang terus-menerus menuju atau proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Untuk pertumbuhan ekonominya merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. 4. Pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Untuk pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan tersebut. Yang kelima, untuk pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk. Yang untuk pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertumbuhan penduduk. Yang keenam, meningkatkan tarif hidup masyarakat. Itu untuk pembangunan ekonomi. Yang pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketujuh, pembangunan ekonomi selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi untuk pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Yang ke-8, pembangunan ekonomi selalu menghasilkan output yang lebih banyak, juga terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Untuk pertumbuhan ekonominya, setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Perencanaan pembangunan ada 4. Yang pertama, penyusunan rencana, yaitu menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Yang kedua, penetapan rencana. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga meningkat semua pihak untuk melaksanakannya. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana. Pengendalian pelaksanaan rencana bertujuan untuk menjamin ketercapaiannya tujuan dan sasaran bangunan. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu ada 10. Yang pertama, urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kedua, pendapatan per kapita. Alasan pendapatan per kapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah karena pendapatan per kapita yang semakin naik disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang baik pula, artinya kesejahteraan masyarakat terjamin. Yang ketiga, struktur ekonomi. Struktur ekonomi karena dengan perkembangannya pembangunan ekonomi, maka struktur ekonomi yang berarti usaha, pola
perubahan menuju peningkatan juga ikut berkembang. Yang keempat, angka tabungan. Tabungan adalah modal dalam sebuah perekonomian. Dengan begitu, semakin banyak angka tabungan yang dimiliki dalam perubahan struktur ekonomi, maka dapat disimpulkan dalam perekonomian semakin berkembang. Yang kelima, indeks kualitas hidup. Alasannya, semakin baik indeks kualitas hidup maka semakin bagus pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Yang keenam, pendidikan. Pendidikan terjadi apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi, yang berarti jika dilihat dari banyaknya angka atau orang yang melek huruf di suatu negara, menandakan bahwa pembangunan ekonominya bagus. Yang ketujuh, kesehatan. Kesehatan dinyatakan pembangunan ekonominya meningkat apabila perlengkapan kesehatannya itu bagus dan memadai. 8. Tempat tinggal. Yang dimaksud tempat tinggal merupakan fasilitas air, listrik itu sudah memadai, maka pembangunan ekonominya itu sudah maju. Yang kesembilan, kriminalitas. Tingkat kriminalitas yang akan berkurang jika suatu negara mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi karena masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang ke-10, akses atau media. Indikator yang terakhir adalah sudah tersedia akses untuk menuju tempat-tempat yang tidak terjangkau. Hal ini menandakan tingkat pembangunan ekonomi yang baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Yang kedua, SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang kelima, infrastruktur. Yang keenam, kegiatan politik. Yang ketujuh, sosial budaya. Yang kedelapan, sistem pemerintahan. Masalah pembangunan ekonomi di negara maju. Yang pertama, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Yang kedua, rendah tingkat produktivitas. Yang ketiga, ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Yang kelima, tingginya tingkat pengangguran. Yang keenam, rendahnya tingkat kehidupan. Yang ketujuh, tingginya pertambahan pendudukan. Kebijakan dan strategi pembangunan yaitu ada 3. Yang pertama, kebijakan mikro, yang artinya kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Yang kedua, kebijakan meso. Kebijakan meso tersebut ada 2 arti. Yang pertama, kebijakan ekonomi meso sektoral, yang berarti kebijakan ekonomi yang khusus dan ditunjukkan pada sektor-sektor tertentu. Yang kedua, kebijakan ekonomi meso yang artinya regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukkan pada wilayah tertentu. Yang ketiga adalah kebijakan makro. Kebijakan makro mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Adapun dampak pembangunan ekonomi. Dampak positifnya
pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, fasilitas umum dapat terpenuhi sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri sehingga pemilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat menjadi semakin banyak. Dampak negatifnya, yang pertama meningkatkan urbanisasi, yang kedua terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan. Sampai sini sudah paham? Kalau ada yang mau bertanya, cukup komen di Classroom dan tugas akan saya bagikan di Google Classroom melalui link. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.